Ada orang yang punya lebih banyak kekuatan dan status dibanding orang lain, dan mereka memanfaatkan itu untuk mengendalikan atau memengaruhi orang-orang di sekitar mereka. Ada juga yang merasa puas dengan membandingkan diri mereka dengan orang yang mereka anggap sedikit di bawah mereka, hanya untuk merasa lebih baik. Di 1 Samuel 22:6-7, Raja Saul bilang, "Dengar baik-baik. Kalian pikir Daud, anaknya Isai, bakal kasih kalian semua ladang dan kebun anggur? Kalian kira dia bakal jadiin kalian komandan atas ribuan atau ratusan orang? Saul lagi pamer di sini. Dia bilang, aku punya kekuatan, aku punya kekayaan, aku punya pengaruh, aku bisa kasih kalian sesuatu yang Daud nggak bisa bayangin." Dia memancing orang-orangnya, berusaha bikin mereka buru Daud dengan iming-iming tanah dan jabatan. Semua ini tentang memakai apa yang dia punya untuk mengontrol orang lain dan mendapatkan apa yang dia mau. Sama seperti Saul, kekuatan, kekayaan, dan pengetahuan bisa bikin kita merasa lebih tinggi dari orang lain. Buat sementara, ya, kamu bisa memengaruhi orang dengan itu. Tapi pada akhirnya, kekuatan sejati itu milik Tuhan. Dia yang memberi dan mengambil, bukan Saul, bukan siapapun. Bahkan sekarang pun sama, beberapa orang, begitu mulai menghasilkan uang, naik pangkat, atau dapat pengaruh, langsung membandingkan diri mereka dengan orang lain. Aku lebih baik dari mereka, sekarang aku yang pegang kendali, pikir mereka. Gampang banget terjebak dalam pola pikir itu. Tapi berpikir bahwa kamu yang ngatur semuanya? Itu cuma ilusi. Hal-hal yang kamu andalkan, yang kamu banggakan, kalau Tuhan ambil, itu bakal lenyap kayak debu tertiup angin. Hanya Tuhan yang punya otoritas mutlak, hanya Dia yang bisa benar-benar menyediakan apa yang kita butuhin, rezeki, kekuatan, hidup itu sendiri. Sekarang lihat Yesus. Dia nggak pernah bersaing dengan siapapun atau apapun, nggak pernah coba menguasai orang dengan hal-hal sementara. Dia percaya penuh pada kedaulatan mutlak Tuhan. Hidupnya, misinya, semua yang dia lakukan mengalir dari pengetahuan bahwa Bapa yang memegang kendali. Dan tepat sebelum dia naik ke surga, setelah bangkit dari kematian, dia bilang, segala otoritas di langit dan di bumi telah diberikan kepadaku oleh Bapakku. Itu yang asli, kekuatan yang nggak pudar, otoritas yang nggak meletus kayak gelembung. Yesus nunjukin kebenaran ini ke kita, semua yang kita butuhin, hidup, keselamatan, tujuan, ada di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. Jadi, pegang ini dan berhentilah mencari kepuasan dari jadi lebih baik daripada orang lain. Berhenti coba mendominasi atau memanipulasi orang dengan uang, pengetahuan, atau kekuatan kita. Sebaliknya, mundur selangkah, sadari bahwa Tuhan yang menahan semuanya, dan bersyukurlah atas apa yang udah Dia kasih. Bukan tentang jadi lebih tinggi dari orang lain, tapi tentang hidup dengan rendah hati di bawah Dia yang benar-benar berkuasa. Itu kebebasan. Itu kedamaian. Dan itulah cara kita seharusnya hidup setiap hari.